mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Silakan Pak Budiano untuk berdoa di unmute Pak Budiano. Makasih Pak Gindo. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas puji-pujian yang telah dinyanyikan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, kiranya jadikan firman-Mu menjadi rema bagi kami semua. Berkati kami semua yang mendengar, juga yang bertugas. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Budiano. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Ibu Nerliana belum hadir ya. Boleh Ibu Cinta minta tolong Ibu Cinta ya. Dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10 Bu Cinta. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Ya, baik. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikian. Amin. Terima kasih Bu Cinta. Yohanes 8 ayat 1 sampai 30 bisa dibantu Pak Hawi. Pak Hawi ada ya? Oke. Pak Hawi belum ada di Zoom ya, yang lain juga belum. Oh, masuk. ini saya nggak dengar Pak, suaranya kecil sekali. Ya oke. Saya baca ya. Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 1 sampai 30 Pak. Ya, oke. Terima kasih. Tetapi Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu itu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka,
Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam gelap, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapakmu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Kalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa." Maka kata Yesus, "Apabila kamu tidak telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal bagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Hawe. Bisa dilanjutkan Ibu Sarma dari Yohanes 8 ayat 1. Baik, saya akan lanjutkan ya pembacaan yang berikutnya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami adalah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Kalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah." Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada Bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Apakulah yang memuliakan aku? Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia,
tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikian. Terima kasih, Bu Sarma. Judul atau tema kita pagi ini kebebasan. Silakan, Pastor. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, bila Anda benar-benar mencari Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tapi banyak dari kita mencari Tuhan tetapi tidak tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, orang-orang yang memiliki agape ini, ya, dia mencari Tuhan. Ya, jadi orang yang mencari Tuhan belum tentu tinggal di dalam agape. Orang-orang yang punya agape, dia pasti akan mencari Tuhan. Karena banyak di dunia ini para pencari Tuhan itu ya, bahkan si Karen Armstrong itu nulis buku tebal banget ya, 800 halaman atau 1000 halaman itu. Mencari Tuhan, enggak ketemu saudara. Mau cari Tuhan, bagaimana cara nyarinya? Ketemu setan lah, iya saudara. Nah, tetapi orang-orang yang tinggal di dalam kasih-Nya, dia akan mencari Tuhan. Ya, terus senantiasa, setiap hari dia tunggu-tunggu Tuhan. Nah, mencari Tuhannya bukan karena kehilangan, tetapi dia sungguh-sungguh nunggu, ya, mencari wajah Tuhan. Nah, banyak orang mencari Tuhan tanpa cinta, sehingga dia temukan adalah sebuah ilusi. Kalau Anda mencari Tuhan diiringi dengan cinta, engkau akan menemukan Tuhan yang sejati. Wah, Pak, nggak ada Tuhan Yesus, apa orang itu bisa punya agape? Bisa, saudara. Bisa. Ya, contohnya Cornelius. Nah, orang-orang yang punya cinta yang aletheia ini, Tuhan akan datangi dia, saudara. Tuhan akan hampiri dia. Nah, kita nggak akan panjang lebar ya dengan ini, sebab ini adalah pelajaran sendiri ya. Bagaimana orang-orang didatangi Tuhan, masuk orang-orang di Cina sana, waktu zaman Yesus baru penginjilan, Paulus belum pernah pergi ke Cina, saudara. Lalu bagaimana orang-orang di Cina nanti bisa mengenal Tuhan Yesus? Nah, itu ada ya dalam pelajaran kelas evangelis, Anda nanti bisa tanya di sana. Nah, saudara, hari ini kita belajar tentang kebebasan. Rasul Paulus menulis bahwa engkau telah dibebaskan. Memang kamu ini manusia merdeka, tapi biarlah kemerdekaanmu digunakan untuk perbuatan yang baik. Nah, di dalam cerita tadi, ya, katakan bahwa di Mazmur dikatakan bahwa Allah mengirim kebebasan kepada kita. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah Tuhan mengirimkan kebebasan, tadinya orang Israel itu ditindas oleh Mesir, saudara. Tapi kemudian Allah mengirimkan kebebasan, sehingga mereka bebas beribadah kepada Tuhannya, bebas untuk berkarya, bebas untuk menentukan hidupnya sendiri. Dan berkali-kali, setiap kali mereka ditindas oleh bangsa lain, Allah mengirim pembebas untuk membebaskan mereka. Tetapi orang-orang Israel tidak pernah menggunakan kebebasannya untuk hal yang benar. Dia balik lagi. Apa yang dia tabur, dia tuai, saudara. Kalau dia tuai, tabur yang baik, dia akan menuai kebaikan. Tetapi apa yang ditabur oleh orang-orang Israel adalah hal yang buruk, saudara. Semua hal yang buruk terjadi pada Anda tidak disebabkan oleh orang lain, tetapi Anda sendiri yang menyebabkan. Anda memang terlahir dalam keluarga berantakan, miskin, menderita, keluarga yang penyakitan, penyakit turunan, genetik. Bisa, saudara. Tetapi untuk bisa Anda menentukan kebebasan dalam hidup Anda itu, kebahagiaan dalam hidupmu bukan ditentukan karena penyakit turunan, Anda terakhir buta, Anda terakhir miskin, Anda terakhir tuli, Anda terakhir Down syndrome. Orang Down syndrome itu bisa mengenal Tuhan Yesus ya. Saya sedang mengamati ya, saya kan bekerja sebagai freiwilliger worker ya, sebagai pekerja freiwilliger, sukarela, volunteer ya, di sebuah panti anak-anak Down syndrome. Ada yang usianya saat 50 tahun ya, ada 1-2 ya. Itu ada beberapa divisi, saya di bagian anak-anak yang masih di bawah 40 tahun, di bawah 30 tahun kelihatannya. Saya mengamati mereka.
Mereka punya cinta, mereka punya, ya, apakah nggak mungkin Tuhan datang sama mereka? Mungkin. Lalu kenapa biarkan hidup? Nggak ada masalah, saudara. Mereka menggunakan kebebasan itu untuk berkarya. Saya pelan-pelan ya, saya masih belum tahu saya berdoa bagaimana cara mengenalkan Tuhan Yesus kepada mereka ya. Saya lagi mulai dengan panggung boneka ya, saya lagi mau bikin panggung boneka. Doakan ya, supaya ada ide itu loh. Karena idenya itu sulit ya, bagaimana mengenalkannya kepada mereka nih. Sulit sekali, saya masih belum tahu, tapi kita lagi berdoa, saudara. Karena cinta itu akan berkarya ya. Nah, kemudian di dalam Yohanes 8 tadi diawali dengan kisah perempuan yang mau dibunuh, dirajam pakai batu gara-gara dituduh berzina. Singkat cerita, ya saya tidak cerita detailnya, intinya Tuhan Yesus membebaskan perempuan ini dengan satu pesan, pergilah, kamu bebas. Dosa. Nah, beberapa orang yang dibebasin begitu, ya tetap karena profesi lagi mana, ya kan duitnya enak, ya dia bikin lagi lah, ya enggak. Tapi itu kan tergantung Anda nyaris mati, harusnya hari itu Anda dirajam pakai batu, Anda dilepaskan. Nah, terserah Anda mau apa. Saya banyak ketemu ya teman-teman para pecandu, pemakai, dan bandar narkoba dulu ya. Kita dulu sempat pelayanan ke sana, dan itu membuat saya kapok ya. Membuat saya kapok karena saya tahu ini bukan panggilan saya ke sini. Orang-orang ini sudah rehab, sudah penjara, sudah rehab, sudah bersih, saudara. Dan bahkan untuk dia keluar dari penjara itu, dia habiskan sampai 3 miliar. Wah, tembak sana-sini, bayar sana-sini. Supaya dia jangan dihukum 20 tahun. Jadi cuma 4 tahun aja masuk penjaranya, saudara. Terus dia bebas. Waduh, dia lega sekali, saudara. Terus dia ikut rehab. Ya, ikut rehab, bersih, saudara. Setelah itu, apakah dia terus nggak pakai lagi, saudara? Pakai lagi, saudara. Pakai lagi. Saya ingin udah bersih, pakai, tetap dia pakai, saudara. Nggak heran ya, makanya saya selalu bilang sama anak saya, jangan pernah sekali kamu nyoba. Itu pokoknya setan. Itu setan. Jangan pernah kamu nyoba. Mulai dari ganja pun, ya, karena begini ganja kan nggak melanggar hukum. Jangan kamu pakai. Sekali kamu ingin mencoba yang itu, kamu akan bablas. Apa yang akan Anda lakukan dengan kebebasanmu, saudara? Untuk hal yang baik atau yang nggak baik. Kalau hatimu tidak aletheia, ya kamu pasti ya setiap kali dibebaskan, ada orang ya, wah sudah nyaris masuk penjara. Tuhan tolong gitu. Nah, dulu kan kita pernah belajar ya, kenapa Tuhan nggak langsung tolong sampai Anda benar-benar kepepet, Anda benar-benar iya tolong. Itu pun Anda tetap bisa balik, saudara. Dan Tuhan tahu Anda bisa balik. Bisa balik jahat lagi, masa pada udah ampun-ampun, tobat-tobatan. Contohnya siapa ya saya, sama saja. Sampai sudah kepepet, sudah hancur, pun tetap bisa balik, saudara. Satu, karena belum aletheia. Oh, sudah aletheia, sudah murni, wah sudah benar-benar rasanya itu sudah murnikan hati saya. Tetapi yang kedua, karena nggak metanoia, saudara. Karena kita tidak metanoia, sehingga ketika kita menerima kebebasan itu, ya, maka kebebasan itu kita pikirkannya adalah kan nanti diampuni. Ya kan? Balik lagi, saudara. Iya. Kita nggak niatan mau jahat, kita nggak niatan mau, tapi kita terperangkap di sana, akhirnya kan nanti diampuni. Kita tidak mengalami pembaharuan akal budi. Makanya ketika Yesus ngomong yang benar pun orang-orang ini nggak nangkep. Ketika Yesus sudah ngasih tahu, ini nggak nangkep. Persis ya, Anda lihat ya. Saya kalau ngomong di YouTube itu, sesuatu,
paradoks. Saya kan banyak ngasihkan paradoks ya. Wah, orang-orang ini kejang-kejang, saudara. Sampai tak tanya, saya ngomong salahnya di mana? Dia nggak bisa buktikan kesalahan saya di mana. Persis tadi kan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu bisa buktikan aku berdosa, mana? Makanya saya buktikan, saya ngomong tadi salahnya di mana? Dia muter-muter, tak tunjukin, dia nggak bisa. Nggak akan bisa. Karena sebenarnya nggak salah, cuman dia nggak mau terima. Mengapa nggak mau terima? Karena dia belum metanoia. Sebetulnya saya maklum, saudara. Tetapi untuk bisa metanoia itu, Paulus berkata, diruntuhkan dulu keangkuhan hidup manusianya itu. Dirontokkan dulu seberapa kuat Tuhan Yesus hancurkan, rontokkan paradigmanya orang-orang Yahudi ini sampai kejang-kejang, saudara, sampai ngelemparin pakai batu. Saking udah nggak tahan ya mereka kan. Wah, nggak mau ngelemparin pakai batu, mau dirajam Yesus ya. Mumet, saudara, kejang-kejang, kejar-kejar, saudara. Orang-orang ini belum mengalami metanoia, saudara. Apakah Anda termasuk orang-orang yang belum metanoia? Ketika Anda menerima sesuatu perkara, Anda tidak mau melihat dari sisi yang lain. Itu ciri khas Anda belum metanoia, saudara. Anda pakai kacamata kuda kalau melihat. Anda lihat orang-orang beragama, pendeta-pendeta, aktivis gereja, paling jelek itu ya. Aktivis gereja yang merasa paling benar sendiri, yang lain salah semua, tidak bisa menerima kebenaran yang lain. Oh, juga Anda bisa menerima, saya bisa, saudara. Karena saya sudah di sana, saya tolak, nggak mau. Karena saya sudah melewati itu. Nah, beda dengan orang yang belum melewati ke sana, langsung tolak, nggak mau. Anak saya Miracle itu, ya, kayak maminya, kayak mami saya ya. Kalau dikasih makan rasa baru, dia pasti nolak, nggak mau. Nggak mau. Ini enak, nggak mau. Pokoknya nggak mau, nanti kalau udah lama, dicoba, enak ya, enak. Begitu. Mami saya juga begitu, sudah persis. Nggak mau. Wah, dia sama istri kakak saya itu dibohongin. Dia tuh pokoknya tidak suka makan daging sapi, iya kan. Wah, rasanya banyak lah pokoknya. Terus dibohongi, ini enak babi, ini begini ya. Pokoknya ini enak, coba makan dulu. Enak. Itu sapi itu baru diomongin. Enggak, ini katanya babi. Enggak, tadi tak bohong itu sapi. Jadi kalau ngomong mami itu mesti dibohongin dulu. Ini apa gitu kan? Nanti baru dia makan. Oh ya, enak. Wah, mami mah makannya gampang. Iya, tapi susah sekali nyari makanan buat mami kalau kita lagi pergi-pergi itu. Wah, mesti kita muter-muter, makan pizza nggak mau, makan KFC nggak doyan, makan apa susah, makanya gampang. Tapi kalau kita pergi makan apa susah, nah itu saudara, nah, itu kalau itu masalah selera. Tetapi metanoia hampir mirip seperti itu ya. Orang-orang yang tidak mau ada satu peristiwa, dia tidak mau melihat dari berbagai sudut masalah itu. Pokoknya apa yang dia lihat itu, ya itu pokoknya yang dia lihat itu paling benar. Sehingga saya sering berkata, ya manusia itu orang itu hanya ya melihat apa yang dia ingin lihat, saudara. Dia pengen lihatnya warna apa, ya. Saya sering kasih tahu Anda kan, ini kan warnanya biru nih, ya kan, hijau hijau, biru, hijau. Anda kalau tanya sama orang di Jawa itu, tetangganya Bu Vivin itu, tanya ini warnanya apa? Hijau. Terus dikasih tahu lagi ya kan, nah, ini warnanya hijau. Terus dikasih tahu lagi warna ini, saudara. Ini warnanya apa? Hijau. Nah ini apa? Hijau. Sama-sama hijau, saudara. Mumet pokoknya, saudara. Pokoknya itu hijau. Kalau ditanya warna apa hijau, itu biru, ngerti nggak itu biru? Enggak hijau, pokoknya hijau. Nah, pokoknya seperti itu hijau. Orang itu hanya mendengar apa yang ingin dia dengar. Ya kayak saya dulu, saya pernah nyoba laptop baru, saudara. Gimana En? Asik ya En laptopnya? Main game apa En?
Lagi nonton, Pak. Oh, gamenya seru ya ini ya. Anak saya melongo. Gamenya apa ya? Judulnya? Lagi nonton, Pak. Nonton film. Oh, terus masih film. Game apa sih yang seru amat? Terus berdua, anak saya berdua. Lagi nonton, Pak. Dua-duanya langsung nonton film. Loh, tadi kamu bilang main game. Kenapa? Karena dulu saya pernah ribut sama si Wesley ini waktu kecil, gara dia nge-game terus, saudara. Sampai saya sita laptopnya gara-gara main game terus. Tetapi dia kemudian sadar ya, SMA dia tidak pernah main game lagi, saudara. Nah, tetapi dalam pikiran saya, ini kan tak belikan dan dia sudah boleh main game. Jadi dia pasti sedang nge-game, apalagi laptop speknya spek untuk nge-game, saudara. Pasti dia nge-game dalam pikiran saya. Nah, itu ya. Saya ingin mendengar, saya ini hanya mendengar apa yang ingin saya dengar. Kita semua, saudara. Ya. Awal-awal begitu. Dan manusia itu hanya percaya dengan apa yang ingin dia percaya. Waktu saya bilang Kamarudin ini devil's advocate, orang pada nggak mau dengar, saudara. Waktu saya bilang saya Pudin ini ambil minyak Aceh, orang pada nggak mau dengar, saudara. Sampai kejadian gegeran. Saya Pudin Yosua Tewu gegeran, nah kan. Ya kan malah mencaci maki saya kan. Padahal sudah nyata-nyata. Nah, orang itu hanya percaya dengan apa yang ingin dia percaya saja, saudara. Nah, itulah ciri khas orang yang belum metanoia, saudara. Kita bisa terpleset di dalam ilusi itu, tetapi kita mau berubah, nah metanoia. Tetapi ada orang yang nggak mau. Enggak, tadi kamu ngotot, saudara. Enggak, tadi kamu ngomong ini. Enggak, pasti ini. Dia hanya percaya apa yang ingin dia percaya. Padahal teksnya, pesyatnya nggak begitu, saudara. Anda kalau tidak metanoia, Anda akan terjebak di dalam halusinasi Anda yang Anda ciptakan. Termasuk dari halusinasi, sugesti dari lingkungan Anda. Sehingga mimpi dan penglihatanmu adalah bentukan dari halusinasi itu. Meleset terus, saudara. Tapi kalau Anda terbiasa untuk bermetanoia, maka setiap mimpi penglihatanmu pun akan tepat. Omonganmu pun nggak akan berlalu. Ya. Sehingga Anda akan banyak mendengar lambat bicara. Anda akan berusaha untuk seobjektif mungkin di dalam kehidupan. Nah, ketika saya ajari ini, Anda lihat ya di YouTube itu, wah caci maki kan. Asal pahlawan mereka saya jatuhkan, nggak bisa aja nih pahlawan. Wah, bener-bener. Anda lihat ya, yang ngomong itu orang Kristen semua, saudara. Orang Kristen semua yang Cina pengkhianat, kamu ada di... Sudah, kita kasih makan tiap malam. Kita kumpul 7 miliar. Masih orang-orang lama yang ngomong, kamu ada bikin apa loh? Kamu ada bikin apa loh? Anda amati ya. Ketika Yesus ngomong yang benar pun, orang nggak akan mau dengar, saudara. Nggak nyambung yang Yesus ngomong itu apa. Karena mereka mendengarnya apa yang mereka mengerti, hanya yang mereka mau ngerti aja. Mereka nggak ngerti yang Yesus ngomong itu apa. Sebenarnya ngomong apa sih ini orang? Sebenarnya apa sih yang ingin dia sampaikan? Karena dia tidak mengalami metanoia dalam hidupnya. Dan dia menolak untuk metanoia. Dan orang-orang ini biasanya hidup dalam kemunafikan. Akibat dari dia tidak metanoia. Iya, kenapa? Karena halu. Imannya halu. Halusinasi maksudnya kan. Dia nggak mengalami benar-benar perjumpaan dengan rema. Dia pikir itu rema. Kemarin kelas evangelis baru ya, bagus ya. Pak Junias Tobing ngomong satu hal.
Lalu orang ini percaya dengan Pak Yunias Tobing. Dia cepat-cepat jual tanahnya. Terus yang itu kan rema ya? Iya, itu rema dari Pak Tobing. Loh, tapi kan itu rema Tuhan, tapi kan nyatanya benar kok. Nah iya, itu remanya Pak Tobing. Kalau dia ngefans dengan Pak Tobing, ya bisa rema. Karena dia percaya yang Pak Tobing ngomong. Nah, kalau Anda ngefans dengan saya, ya, apapun yang saya ngomong, Anda percaya dan bisa rema. Nah, kemarin anaknya si Gilbert itu bilang ya, iblis tidak akan menyuruh Anda untuk memberi uang untuk pelayanan. Benarkah demikian? Itu kan katanya anaknya Gilbert. Bisa nggak terus orang yang dengar rema? Bisa, saudara. Tapi apakah itu firman Tuhan? Bukan. Bukan, saudara. Karena di zaman perjanjian lama pun orang-orang dipaksa bayar perpuluhan. Bahkan di zaman gereja dalam abad ke-8, Anda kalau tidak bayar pajak gereja, Anda dimasukkan ke penjara loh. Pajak gereja kan buat pelayanan kan. Anda kalau tidak bayar pajak gereja, Anda akan dipenjara. Apakah itu perintah Tuhan? Bukan, itu iblis, saudara. Anda kalau udah bayar pajak gereja dimasukkan ke penjara, itu perintah iblis, saudara. Iya kan? Uangnya buat apa? Sama gereja. Buat mereka punya gendakan, saudara. Para uskup, bishop-bishop ini pada punya gendakan, pada punya anak. Wah, kelihatannya seribat, saudara. Tapi pada punya anak, di mana-mana anaknya mereka. Mereka makan kenyang, sementara rakyatnya menderita. Kena penyakit pes, kena campak, kena segala macam. Sementara si uskup-uskup, bishop-bishopnya hidup dengan kaya raya. Betupnya pakai emas, saudara. Apakah itu dari Tuhan? Sekalipun itu bukan, itu iblis, saudara, yang nyuruh. Jangan salah ya. Dan apakah itu adalah remanya Tuhan Yesus? Bukan, itu kan perkataannya anaknya Gilbert. Makanya Anda harus metanoia yang dari firman Tuhan. Hidup Anda harus pesyap teks yang tertulis, terus Anda remes, mengerti enggak? Jangan halu. Teksnya bilang apa? Sebelum Tuhan mempersenjatai kita dengan Roh Kudus. Oh, sebentar. Teksnya bukan Tuhan mempersenjatai Anda dengan Roh Kudus loh. Iya, kan bunyinya begitu. Tuhan mempersenjatai kita dengan Roh Kudus. Stop. Baca yang benar. Teksnya nggak bunyi mempersenjatai dengan Roh Kudus. Nangkap nggak Anda maksudnya? Dia berhalusinasi dengan teks itu. Disitulah awal kesalahan orang mengerti rema. Makanya Anda harus metanoia di awal, metanoia yang paling dasar, yaitu pesyat dan remes. Anda baca teksnya yang benar, Anda ngerti yang dibaca itu apa. Itu adalah metanoia yang paling dasar, saudara. Kan perubahan kan, metanoia kan mengalami metamorfosa pelan-pelan, saudara. Nggak ujuk langsung berubah, enggak, saudara. Semua pelan-pelan, tapi teks yang paling dasar, teks yang tertulis, Geren Gilbert Rumoindong itu bilang, iblis tidak mungkin, saudara, besok sebelum jam 2 Anda harus transfer, sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan kepada Anda. Ya, jangan pelit, tidak mungkin iblis menyuruh Anda untuk memberikan untuk pelayanan. Kalau memang disuruh 3 juta, kirim 3 juta. Kalau kirim 10 juta, kirim 10 juta. Wah, semungkin. Karena orang dalam pikirannya pasti apa mikirnya? Sebanyak-banyaknya kan. Pertama kali pikir kan, sebanyak-banyaknya daripada itu untuk iman. Oh, itu dari iblis itu. Yang pertama yang paling banyak, itu yang dari Tuhan, dari Roh Kudus. Itulah, saudara, Anda disesatkan di dalam kesesatan. Nah, ketika saya ngomong begini, terus dicaci maki, saudara, sama pengikutnya Gilbert. Akan dicaci maki, saudara. Padahal sedang ngomong dengan jelas pesyatnya, remesnya dalam Alkitab. Nggak ada, saudara. Bahkan kalau ada teksnya pun, seperti ketika iblis menyuruh Yesus melompat dari bait suci, karena malaikat-malaikatnya akan menatangmu.
Tuhan Yesus bilang, jangan mencobai. Teks dilawan dengan teks. Teksnya tidak boleh berlawanan dengan teks yang lain. Artinya kamu mikirnya salah tentang teks itu, karena nggak boleh berlawanan dengan teks yang lain. Ya, pengertianmu dengan satu teks di dalam firman Tuhan, satu ayat, nggak boleh bertentangan dengan ayat lain, saudara. Kalau bertentangan, berarti kamu cara memikirkan ayat itu salah, cara menafsirkan ayat itu. Atau jangan-jangan kamu bacanya aja udah salah. Itu ya, saudara ya. Nah, metanoia itu penting, saudara. Di awal tadi saya ulangi ya. Kebebasanmu, ya, satu karena aletheia, karena kemurnian hati. Tetapi kalau kamu tidak metanoia, kamu akan terperangkap balik lagi ke sana. Ya, kamu akan balik lagi padahal kamu sudah aletheia, sudah murni, karena kamu akhirnya ya sudahlah kompromi. Karena kamu tidak tahu, tidak penuh hikmat. Tidak penuh hikmat. Nah, kebenaran itu, aletheia itu yang sejati, termasuk pengetahuan yang sejati, saudara. Kemurnian hati dan pengetahuan yang sejati akan membebaskanmu, memerdekakanmu, benar-benar merdeka, sehingga apapun yang kita lakukan setelah kita merdeka adalah hal-hal yang baik dan yang berguna, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Roma 12 ya ayat 2. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Gino.